setia padamu. Yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang peduli. Dulu kan.
Shalom, semua umat Tuhan yang dikasihinya. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya semuanya dalam keadaan sukacita. Saya percaya semuanya dalam keadaan perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Coba saya mau lihat jemaat yang luar biasa ini yang mau siap untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Angkat tangan semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Kita pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita dan kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Semua jemaat sudah menyiapkan roti dan anggur di rumah. Yang tidak ada anggurnya boleh digantikan dengan teh atau dengan Fanta boleh. Rotinya juga boleh biskuit atau roti tawar juga boleh ya. Sudah siap semuanya ya perjamuan kudusnya ya. Puji Tuhan. Mari semuanya pagi hari ini kita fokus di hadapan Tuhan. Walaupun kita beribadah secara virtual, namun tidak mengurangi kita untuk tetap kita memuliakan nama Tuhan. Tidak membatasi kita untuk tetap menyembah Tuhan. Karena apa? Karena roh Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Mari saat ini kita persiapkan hati kita, bahwa persembahan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita fokus semuanya di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Buat kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Bapak, kami akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Bapak Engkau mengurapi setiap umat-Mu Tuhan yang hadir di dalam Zoom ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Engkau melihat hati-hati mereka Tuhan Yesus. Yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Engkau penuhi mereka, Engkau urapi mereka Tuhan Yesus. Engkau penuhi mereka dengan sukacita anggur-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu saja yang nampak, hadirat-Mu yang tercurah Tuhan di setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Mari segenap umat Tuhan kita angkat pujian. Bapakku persembahkan hidupku. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Bapa persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapakku persembahkan tubuhku, haleluya. Bapa persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah, ku sembahkan Tuhan, kami sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah, ku sembahkan Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Angkat pujian ini lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa persembahkan tubuhku sebagai
kemuliaan nama-Mu, kami berserah bagi-Mu. Haleluya Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu. Amin. Untuk kemuliaan nama-Mu kami sembahkan. Serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu kami serahkan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami bagi-Mu Yesus. Hati dan pikiran kami bagi kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau yang bertata, Kau yang berkuasa. Haleluya. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap umat-Mu. Hadirat-Mu melingkupi segenap umat-Mu. Kemuliaan-Mu melingkupi kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, Allah yang layak disembah. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Nama-Mu termulia, nama-Mu yang termegah, nama-Mu yang terbesar, nama-Mu yang berkuasa. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Haleluya. Biarlah segenap umat-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih haleluya. Haleluya Yesus. Ya Aba ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu memenuhi setiap umat-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di tempat ini Tuhan, kami bawa persembahan kami bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bela pujian penyembahan kami Tuhan.
mengalun nada yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Menyukakan hati-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadi persembahan yang hidup dan layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau terus Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus menikmati Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, keinginan hidup kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Keinginan hidup kami Tuhan hanya diam di hadirat-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari katakan Yesus, ku sembah Kau. Haleluya Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Amin. Sujud di hadapan. Hanya untuk-Nya, Yesus kami sembah. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan, amin Yesus, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah lebih lembut. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sorak kemuliaan bagi-Nya. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Walaupun kita Zoom pada duduk semua ya umat Tuhan, namun kita tetap bergoyang memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan pujian jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya
dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selama. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Amin. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selama, serta Yesus selamanya. Amin. Serta Yesus selamanya. Haleluya, praise Lord. Glory, 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 haleluya. Puji Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau diperlengkapi firman Tuhan supaya hidup kita lebih kuat lagi, lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena dunia semakin tidak membaik. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan berjalan Tuhan bersamamu Tuhan. Jika Engkau tidak bersama kami Tuhan, kami tidak mau berjalan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin langkah kami Bapa. Pimpin setiap hidup kami Tuhan. Apa yang kami akan kerjakan Tuhan. Apa yang akan kami rencanakan Bapa. Biarlah semuanya seturut kehendak-Mu saja Bapa. Roh Kudus, ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Katakan pujian ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu. Langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu. Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Katakan dengan iman. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu. Yesus. Amin. Amin Yesus. Amin. Ku takkan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bila Engkau tak besertaku. Haleluya Yesus, tanda pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tanda penyerahan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Bapa. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Berjalan bersama kami Bapa. Berjalan di setiap hidup kami. Di setiap nafas kami Tuhan. Yesus. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu. Berjalan dalam roh-Mu.
Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Berjalan dalam rohmu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur buat pagi ini. Dalam situasi apapun kami percaya Engkau ada di tengah kami. Ini saatnya kami mendengarkan kebenaran yang akan memimpin, menuntun setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Pengurapan-Mu kiranya atas hamba-Mu, atas setiap umat-Mu yang datang dengan hati yang haus akan Engkau. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Apakah suara saya jelas didengar? Tolong kasih angkat tangan. Oke ya, jelas ya. Baik. Ya, hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan bersama-sama tentang firman Tuhan mengenai pimpinan Tuhan. Sekali lagi jelas saudara suara? Ya. Jelas baik. Pak, udah. Oke, Sudah baik ya. Pak. Bening sekali Pak. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana memahami visi, berjalan dalam visi dan tuntunan Tuhan. Ya. Saudara, kita tentu tahu bahwa setiap orang memiliki cita-cita, memiliki tujuan. Tapi kalau orang hidup tidak memiliki tujuan, tidak memiliki cita-cita, itu sungguhlah sangat malang. Nah, karena ini, hari ini kita akan bersama-sama bagaimana memahami visi dan tuntunan Tuhan. Di dalam Amsal 29 di sana berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bagian A di situ dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Maksudnya apa? Wahyu di sini berbicara mengenai pengilhaman, pewahyuan, tuntunan. Lagu yang terakhir tadi kita berkata, bila engkau tidak menuntunku, memimpinku, engkau tidak besertaku, jangan suruh aku berjalan. Itu adalah tokoh Alkitab. Ya, kita tahu bahwa seorang tokoh ini yang memimpin bangsa Israel yaitu Musa, dia tidak mau berjalan kalau Tuhan nggak nyuruh. Buat apa berjalan tanpa tujuan? Tapi kalau Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah tuntun kemanapun, yang terpenting ada Tuhan di sana. Nah, sekarang kita akan pahami bersama-sama apa sih visi itu, definisi. Next. Definisi visi. Ya, visi bermakna dalam KBBI ya. Kepada penglihatan, pengamatan. Bermakna akan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan. Ya. Inilah visi. Bicara mengenai visi itu pandangan, pengamatan, ya, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak, yang ada di depan sana. Nah, secara umum apa sih sebenarnya? Visi itu merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, nilai inti sebuah keinginan, baik kelompok maupun pribadi, demi mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, saudara, inti dari visi itu adalah tujuan utama, tujuan akhir, cita-cita kita yang tertinggi. Itu visi. Jadi sekarang coba mulai merenungkan, oh aku punya visi enggak ya? Karena itu lihat, di gereja kita, visi jemaat Taman Permata ini secara kelompok, mempersiapkan jemaat
menjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa panggilan Tuhan terhadap kita merupakan satu titik di mana nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Dan kita harus tahu dulu bahwa kenapa kita diciptakan, saudara harus sadar betul, ada ya aku ya. Kenapa manusia diciptakan? Ketika Tuhan menciptakan ciptaan yang lain, mereka tidak akan bisa merasakan apa yang namanya kasih karunia. Ya. Tetapi ketika manusia diciptakan, Allah ingin bahwa manusia ini menjadi objek kasih-Nya. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Allah ingin bahwa Allah itu sebenarnya merencanakan sesuatu keselamatan, sesuatu rencana yang indah sekali, yang sangat mulia. Namun demikian manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia harus ditebus, dan rencana Allah pun tetap sampai selamanya. Karena sebelumnya Allah ingin manusia itu menjadi penyembah. Ketika Adam dan Hawa masih belum jatuh dalam dosa, mereka bersekutu setiap saat. Mereka bisa mengungkapkan betapa indahnya, betapa baiknya Allah itu. Namun sayang sekali kejatuhan dosa, ya, mereka membuat hubungan manusia dengan Tuhan ini putus. Tetapi rencana Allah tidak sampai di situ. Ya, selanjutnya kita udah tahu ya bahwa sekarang kita tahu bahwa kita diciptakan, seharusnya kita memiliki tujuan terakhir kita apa. Sekarang saudara renungkan, visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, nilai sebuah keinginan saudara untuk mencapai tujuan. Tujuanmu apa sekarang? Oke, ya, tujuanmu apa sekarang? Tujuan secara pribadi, tujuan di dalam keluargamu, ya, tujuan di dalam masa yang akan datang selama Anda di dunia ini, maupun kita mesti pikirkan setelah kita selesai di dunia ini, apa yang akan terjadi ya di sana ya? Apa yang akan ada itu? Kita bersyukur karena Allah sudah memberikan hal ini kepada kita. Sesungguhnya manusia diciptakan hanya untuk kemuliaannya. Next. Selanjutnya, ya. Sekarang, apakah visi penting? Penting nggak visi? Saya mau bertanya kepada saudara. Jawab di situ, nggak usah di unmute ya. Jawab saja dalam hati. Ketika saudara mau pergi ke satu tempat, ya, saudara melakukan perjalanan. Sebelum saudara melakukan perjalanan, saudara pasti punya tujuan, bukan? Misalnya, saya mau ke Bandung, atau saya mau ke Puncak. Ketika kita mau ke Puncak, kita sudah tahu tujuan aku adalah Puncak. Di sana saya mau nginep di hotel A. Setelah kita tahu bahwa kita mau ke Puncak, kita akan tentukan kapan kita berangkat, jam berapa yang tidak macet, enaknya naik apa, ya, kemudian lewat mana, apakah lewat tol atau lewat Parung. Maka kita akan mencari satu jalan yang lebih efisien dan efektif. Kalau saudara mau cepat dan mau efisien waktu, lewat tol. Ya. Lalu supaya nggak macet, berarti berangkat misalnya jam 4 pagi, jam 5 pagi. Dan hari itu adalah hari di mana hari yang kosong. Kita bisa tentukan di sini. Itulah pentingnya visi, tujuan. Ketika kita memiliki visi dan tujuan dalam hidup ini, maka kita akan mudah untuk menentukan arah dan langkah yang tepat. Kalau kita tidak memiliki visi dan tujuan, saudara, ini sangat berbahaya. Amsal 14 ayat 12 di sana berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kenapa? Orang tidak tahu tujuan mana. Banyak orang ya menyangka jalan ini lurus, jalan itu lurus. Nah, tetapi ketika kita punya visi, tujuan kita, aku hidup, tujuanku untuk memuliakan nama Tuhan, maka apa yang harus aku lakukan ya? Kalau aku ingin memuliakan nama Tuhan, maka tidak mungkin aku memuliakan Tuhan secara langsung setiap hari, setiap saat, tanpa berinteraksi dengan dunia ini. Walaupun kita berada di dunia ini. Namun kita akan bisa menentukan langkah-langkah kita. Bagaimana kita berucap, bagaimana kita bertindak, bagaimana memperlakukan keluarga kita,
bagaimana kita dalam pekerjaan, bagaimana kita melayani, semuanya kita tujukan kepada Tuhan. Oh, ketika aku bekerja, berarti aku harus sungguh-sungguh berprestasi di sana supaya nama Tuhan tidak dihujat. Oh, ketika aku berumah tangga, maka aku harus menjadi teladan dan contoh dalam rumah tanggaku. Supaya apa? Supaya aku ini bukan hanya kelihatan hebat di luar, namun di rumah sebenarnya bobrok. Kita akan menentukan arah dan langkah kita dengan tepat ketika kita memiliki visi ini. Lalu yang kedua, menentukan standar hidup yang lebih bermakna. Setiap orang yang punya cita-cita, ya, itu pasti dia akan menentukan arah dan langkahnya, akan mewarnai apa yang dia kerjakan itu, dan otomatis dia akan memiliki standar hidup sesuai apa yang dicita-citakan. Ya, kalau seorang anak punya cita-cita, aku ingin menjadi dokter, dia akan sekolah dokter dong. Dia pasti akan memperlengkapi diri dengan ilmu-ilmu kedokteran. Dia akan kuliah S1, S2, kedokteran. Karena apa? Sudah tahu, aku ingin menjadi dokter. Ketika seorang ingin menjadi pendeta, dia akan sekolah Alkitab, dan seterusnya. Menentukan standar hidup. Seorang anak yang tidak punya cita-cita, mungkin akan berpikir, ya biasa aja lah, seperti papa aja, seperti bapakku, misalnya. Ya, dia tukang becak, ya paling aku tukang becak, enggak. Kita pasti sebagai orang tua pun menentukan arah anak-anak kita. Minimal sama dengan kita. Kalau bisa lebih. Kalau kita belum punya visi, anak kita harus arahkan, punya visi yang lebih tinggi. Kami bersyukur di dalam keluarga kami, ketika anak kami, setiap mereka sudah belajar berjalan dalam visi Tuhan. Si A di bidang A, si B di bidang B, si C di bidang C. Jadi standar hidup mereka itu akan lebih bermakna. Lalu berikutnya, saudara, membangkitkan harapan dan semangat hidup. Kalau kita punya visi, ya, kita akan memiliki semangat hidup. Saat ini lihat kondisi sekarang ini, ya, maka mungkin kita akan takut, kita akan gentar. Tapi visi kita satu, kita tahu bahwa Tuhan ciptakan aku yang kelak akan hidup bersama dengan Dia, bahkan memerintah bersama dengan Dia. Maka kita akan jaga hidup kita ini. Kita jangan sampai apa? Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Kita harus tetap semangat. Saudara tentu ingat kisah di dalam Markus pasal yang ke-2. Bagaimana seorang, kalau enggak pasal 2, pasal 5, seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang ketika mau dibawa kepada Yesus. Namun apa? Namun penuh dengan kerumunan. Sehingga apa? Mereka tidak bisa memasuki. Tapi lihat, 4 orang ini memiliki visi yang sama. Bahwa si lumpuh harus berjumpa dengan Yesus. Maka mereka tidak putus asa, mereka naik ke atap, membongkar, membuka atap rumah pada saat itu. Kalau di Israel sana, di atap itu biasanya bentuknya datar dan ada lubang yang bisa dibuka setiap saat untuk sinar matahari. Dan dibukalah atap rumah orang itu, diturunkan dari atap. Mereka tidak putus asa, mereka tidak mundur, tidak menyerah, tapi mereka tetap memiliki harapan bahwa si lumpuh akan sembuh ketika berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena mereka memiliki visi. Dan pentingnya visi membuat kita tidak terombang-ambingkan oleh situasi. Ya, tidak akan terombang-ambingkan apapun yang terjadi, saudara. Saya bersyukur karena apa? Saya memiliki satu ayat pegangan seumur hidup yang selalu saya percayai. Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Kita tidak bukan berarti tidak pernah jatuh, saudara. Pernah jatuh, pernah di bawah, pernah dalam keadaan terhimpit, tapi ketika firman ini nancep dalam hidup, maka saya percaya apapun yang terjadi, saya percaya keadaan seburuk apapun juga rancangan Tuhan tetap akan terjadi dan dilakukan, dilaksanakan.
Sehingga kita tidak akan terombang-ambingkan, sehingga kita tidak mudah goyah. Kenapa? Punya visi, ya, punya tujuan yang tertinggi, bahwa hidupku ini berharga di mata Tuhan, dan Tuhan pakai sebagai alat bagi kemuliaannya. Selain dia menciptakanku sebagai ekspresi kasihnya, objek kasihnya, Tuhan memakai kita untuk apa? Menjadi alat bagi kemuliaannya. Supaya apa? Supaya kita memberitakan kemuliaan dan perbuatan yang ajaib. Next. Itu penting visi ya. Jadi penting, saudara. Lalu bagaimana Pak langkah-langkahnya? Kalau saat ini saudara biasa hidup mengalir, mari kita bersama-sama. Untuk waktu dan sisa yang masih ada, ini sisa hidup yang masih ada, kita mulai pertajam tujuan, cita-cita tertinggi kita kepada Allah. Ya, miliki visi yang jelas. Gimana langkahnya? Tentu kita harus memiliki kepekaan. Supaya apa? Supaya kita tahu, kita mengerti gimana sih caranya. Yesaya 50 ayat 4 di sana berkata, Tuhan memberikan kepadaku ya, telinga seorang murid, lidah seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Jadi maksudnya apa? Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau sih. Ya. Kita bersekutu. Ketika saudara dekat dengan seseorang, maka lama-kelamaan saudara akan tahu isi hati orang itu. Yang real saja. Pasangan suami istri, semakin hari akan semakin mengerti betul kebutuhan istri dan suaminya, kebutuhan pasangannya. Dengan bahasa isyarat yang sederhana pun orang mungkin tidak mengerti, tapi pasangannya pasti tahu. Pasti tahu. Para istri pasti tahu, oh ini suamiku lagi nggak seneng ini, ya kan? Itu ibu gembala tahu persis. Misalnya dia kasih makan ke saya, GoFood, sekarang kan baru GoFood ya. Makan enak Pak. Dia tahu persis. Saya jawab langsung dan saya jawab jeda beberapa detik dia tahu. Oh ini Papa nggak suka. Ya, saya jawab baru begitu dia sudah tahu. Oh berarti ini nggak suka. Kenapa? Ketika sebelum dia tanya kalau saya suka, saya ngomong, enak ini pasti begitu. Tapi kalau aku diem, makan sih habis sih, walaupun nggak suka. Tapi dia tahu persis. Nah, mari kita miliki kepekaan di hadapan Tuhan. Itu ketika kita dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Allah. Saudara tahu, ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan, ada satu ayat yang luar biasa loh di sana. Nanti saudara baca sendiri ya kisah ini ya. Dalam Kejadian 18, nggak ada saya cantumkan di sini, tapi saya ingat. Ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan, itu ada kalimat seperti ini. Maka berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan ini kepada Abraham? Wih, hebat sekali, hebat sekali. Kenapa? Karena begitu dekatnya Abraham dengan Allah. Ketika saudara ingin tahu apa, bagaimana, dan kemana Tuhan akan menuntun saudara, yang menjadi visi dan tujuan saudara, milikilah kepekaan. Yang kedua, minta kepada Tuhan. Berarti apa? Berdoa. Berdoa dong, minta. Mintalah maka kamu akan diberi. Ya, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan terbuka bagimu. Minta kepada Tuhan. 2 Samuel 2 ayat 1. 1 Samuel 23. Di sana kita lihat ya, nanti saudara juga pelajari ini. Ketika Daud mau melakukan segala sesuatu, selalu ada kalimat, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Maka bertanyalah Daud kepada Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai melangkah tanpa pimpinan dan tuntunan Tuhan. Dan yang penting, mari kita perhatikan ini, supaya kita memahami tuntunan Tuhan. Sehingga kita bisa menetapkan visiku sekarang apa ini. Kalau visimu ingin benar-benar hidupmu layak di hadapan Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaannya di muka bumi ini, melalui apapun yang kau kerjakan, pahami tuntunan Tuhan. Karena Tuhan akan menuntun kita selaras dengan rancangannya. Perhatikan cara Allah menuntun umatnya. Ayub 33 ayat 14 di sana berkata, coba ada baiknya tolong tampilkan ayat ini.
33 14 sampai 11 sampai 19. Kita keluar dulu ya dan kita baca firman Tuhan di dalam 33. Bisa? Ya, tunggu dulu ya. Enggak apa-apa, namanya juga dalam situasi apapun juga, mari kita tetap bersukacita, meresponi dengan positif. Nggak bisa ya? Oke, kalau nggak bisa kembali ke share screen. Oh, ada. Oke. Karena, perhatikan ya, kita perhatikan ayat ini. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dan mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulang. Saudara, kembali kepada slide. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah berfirman dengan berbagai macam cara. Bisa yang punya karunia secara audible, saudara mendengar suara Tuhan. Saudara bisa mendengar dari apa? Hati nuranimu, bisikan Roh Kudus. Saudara bisa mendengar firman Tuhan, menjadi rema ketika saudara baca firman. Tapi Tuhan juga bisa pakai setiap peristiwa yang terjadi. Seperti sekarang ini sebenarnya gereja Tuhan, umat Allah, orang-orang percaya seharusnya peka ya. Ketika berita tidak ada berita yang menyenangkan, ketika bencana terjadi di mana-mana di belahan bumi yang ada. Kemarin sore saya melihat di on the spot ya. Bagaimana bencana banjir, bencana longsor terjadi di berbagai tempat belahan muka bumi ini, di Eropa, di Jerman, Belgia, benua Amerika, Amerika Serikat juga mengalaminya, lalu di India, lalu di Cina. Dari bencana-bencana yang terjadi, dari COVID-19 yang tidak kunjung berakhir, ya, dari kesukaran-kesukaran ini seharusnya gereja Tuhan paham loh, bahwa tidak lama lagi dunia akan berakhir, Yesus akan datang. Seharusnya ini menjadi perhatian khusus buat kita, secara khusus Jemaat Taman Permata Sentara Karawaci. Supaya apa? Kita tidak fokus pada kesukaan di muka bumi ini. Karena bagi saya, bagi kami, kayaknya sudah tidak ada lagi yang menghibur, yang menyenangkan. Di muka bumi ini, semua sudah menjenuhkan, menjemukan. Karena itu, mari kita berjalan. Supaya apa? Sebelum Tuhan datang, kita mulai mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus yang semakin dewasa. Next. Oke, sekarang mari kita terapkan dalam hidup kita ya. Dalam kenyataan ini. Mulai tetapkan, saudara. Visimu apa? Saudara tidak dilarang. Misalnya, visi saya memberikan kepada anak rumah satu persatu. Aku akan tinggal di kawasan elit, silahkan. Nggak apa-apa, tidak berdosa. Aku menyekolahkan anak yang di sekolah di tempat yang tinggi, sekolah yang tinggi. Betul, harus demikian. Karena apa? Kita mesti menetapkan tujuan hidup utama kita. Kita memang ada di dunia ini, tapi ingat saudara, kita bukan dari dunia. Jadi visi pribadi, tujuan utama, keluargamu, pribadimu, secara spiritual, secara moral dan mental, finansial dan sosial, mulai sekarang, coba tujukan itu untuk siapa dan untuk apa. Sehingga hidup saudara semakin bermakna, standar hidupmu semakin bermakna,
Dan engkau akan mengerti langkah dan setiap perbuatan yang saudara akan kerjakan itu tepat. Karena itu penting sekali kita meminta tuntunan Tuhan. Yang kedua, kalau saudara sudah tahu persis, ya memang untuk menentukan visi ini nggak mudah, saudara. Kan global, menyenangkan hati Tuhan, itu global. Tapi yang konkret apa? Yang konkret apa? Yang terukur. Jadi kalau saudara, aku ingin menyenangkan Tuhan. Sekarang saudara mau menyenangkan Tuhan, benar ingin memuliakan Tuhan, bagaimana hidupmu, perlakuanmu, perbuatanmu terhadap keluargamu? Sudahkah dengan sikapmu terhadap keluargamu Tuhan senang? Kalau pikirkan itu. Bagaimana dengan cara kerjamu? Bagaimana dengan sikap hatimu? Ini kita dikoreksi semua, saudara. Saya juga belum sempurna. Tapi inilah, ketika kita punya visi, supaya hatiku semakin bersih Tuhan, supaya aku semakin kudus Tuhan. Biarlah setiap langkah, ya, hari demi hari, sisa hidup yang masih ada ini, benar-benar semakin mengkuduskan diri. Sehingga apa yang kita kerjakan, itu bukan lagi tidak berkenan di hati Tuhan, tapi sungguh-sungguh ya, menyenangkan hati Tuhan. Ada satu kalimat beberapa hari waktu yang lalu, Ibu Gembala berpikir begini, berkata, sekarang bagi saya tidak berpikir apakah ini mendukakan Roh Kudus atau enggak ya? Apakah ini mendukakan Tuhan enggak? Bukan begitu. Tetapi dibalik, apakah yang aku lakukan ini menyenangkan hati Tuhan? Wah, itu kita bisa masuk level lagi lebih tinggi, saudara. Apakah yang saudara lakukan? Apakah yang sudah pikirkan? Apakah yang ada di hatimu? Apakah yang saudara rencanakan menyenangkan hati Tuhan enggak? Ini penting sekali. Tetapkan tujuan utama, cita-cita tertinggi dalam hidupmu mulai sekarang. Sebelum waktu itu berakhir dan kita tidak bisa menentukan. Ya. Selanjutnya, libatkan Tuhan dalam segala hal. Amsal 3 ayat 5 di sana berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan menganggap dirimu bijak. Dan libatlah dia, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 4 dan 5. Libatkan Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita lepas bersekutu dari Dia? Ketika Allah menyatu dengan kita, Roh Kudus membisikkan kita. Dia akan beritahukan dan kita akan tahu, oh ini menyenangkan bagi Tuhan. Ini Tuhan tidak senang. Ini Tuhan berduka. Kita tahu Tuhan beri kepekaan kepada kita. Dan yang terakhir, saudara, dalam penerapan realitas kehidupan kita untuk memahami visi dan tuntunan Tuhan, jalanilah hidup dengan iman dan ketaatan. Ya, kita berjalan. Sekarang mungkin banyak sekali hal-hal yang menjadikan gereja Tuhan bisa kompromi. Tapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh tahu visinya, maka dia akan tetap memiliki iman dan ketaatan. Dia tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Next. Coba. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Bagian terakhir. Buah tuntunan Allah. Percayalah saudara, ketika kita berada dalam tuntunan Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan dalam segala keadaan. Ya, beberapa kali kami mengalami secara berkala situasi-situasi yang berat keluarga kami. Dalam segala bidang, dalam segala segi. Bukan cuma ekonomi. Ekonomi mas sekarang udah nggak perlu dibicarakan. Ya, bukan berarti cukup terus. Enggak. Masalah kekurangan bagi kami itu sudah terbiasa, itu udah bukan levelnya. Mentalitas, moralitas, spiritual dalam segala hal, baik keluarga kami, baik rumah tangga ini, keluarga besar, banyak hal. Dan yang terakhir, tentu saudara tahu, dalam keadaan yang sangat tidak berdaya, toh Tuhan masih berikan kekuatan. Ketika seseorang yang sangat berarti, yang sangat berharga yang kami kasih, diambil oleh Tuhan. Kami selalu berpikir, Tuhan sangat baik. Walaupun mungkin tidak baik buat kita secara
manusia, buat kami sekeluarga secara khusus. Namun kami tetap menyadari yang terpenting dalam segala situasi dan kondisi, kekuatan. Ini kekuatan khusus, kekuatan ekstra. Ya. Walaupun ini masih proses, tetapi itulah karena Tuhan menuntun kita yang nantinya akan berjumpa dengan Dia, juga dengan orang-orang yang mendahului kita, memerintah bersama dengan Dia. Itu satu penghiburan, kekuatan yang luar biasa. Kita akan memahami pola Allah bekerja dalam hidup kita. Nah ini saudara, ketika saudara sudah menetapkan visi dan tuntunan, bukankah Allah tadi berbicara melalui berbagai cara, bukan? Melalui teguran-teguran, penderitaan, kesukaran, kegagalan, apapun. Tuhan berbicara kepada saudara. Dan lama-kelamaan saudara akan tahu pola Tuhan berkarya dalam hidupmu. Dan kami sangat menyadari dan memahami hal ini. Seringkali cara Tuhan menolong kami sekeluarga dengan keluarga-keluarga yang lain itu sangat berbeda. Dan sebelum jauh sebelumnya mungkin kami tanya terus, tapi sekarang saya selalu berpikir, dan kami semua kalau sharing, ya memang cara Tuhan seperti ini. Ada hal yang mustahil bagi orang lain, Tuhan kerjakan buat kami. Ada hal yang tidak Tuhan lakukan terhadap orang lain, Tuhan lakukan terhadap kami. Kita memahami, tetapi ketika kita memahami betul, sesungguhnya yang terakhir, Tuhan sedang membawa kita kepada kemenangan yang sesungguhnya. Sama Tuhan, inilah tuntunan Allah yang kita harus ikuti. Tetapkan tujuan hidupmu dengan jelas, ya, secara spiritual. Setelah kita berada di balik dunia ini, ya, di luar dunia ini, apa tujuanmu? Dan selama kita masih ada ini, saudara masih ada di dunia ini, apa tujuanmu? Sehingga kita melangkah dengan tepat. Next. Nah, camkan saudara ya, dan percayalah, tuntunan dan penyertaan Allah itu sangat konsisten. Ya, sebelum kita tutup, kita akan baca dulu satu ayat yang sangat luar biasa. Beberapa ayat ya sebagai ayat penutup. Boleh ditampilkan, Bang. Dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah 3 ayat 11 dan ayat-ayat berikutnya. Begini firman Tuhan. Saya bacakan saja. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Apa maksudnya? Lihat saudara. Maksud dari segala tulisan di ayat tadi adalah bahwa semuanya itu ada dalam ruang lingkup kekekalan, di dalam kedaulatan Allah. Ya. Dan Allah sudah menetapkan tidak ada satu orang pun yang bisa menambah dan mengurangi. Jadi skenario Allah, rencana Allah akan tetap dilaksanakan dalam kehidupan kita. Enggak usah dibuka, saya bacakan saja. Contoh orang-orang yang berjalan dan memiliki visi yang berasal dari Tuhan. Kejadian 15 ayat 5 dan sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kalimat selanjutnya, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Saudara tentu tahu kisah ini. Saat ini yang kita baca ini masih Abram. Kenapa? Abram belum punya keturunan. Dan setelah janji Tuhan digenapi, Abram menjadi Abraham. Kenapa? Yang tadinya dia berpikir, mana mungkin sudah tua. Sudah tidak mungkin. Tapi waktu itu Abram dipanggil oleh Allah. Keluar kamu dari kemahmu. Maksudnya apa? Dari kemah yang sempit, keluar melihat bintang-bintang. Ke visi yang besar. Bahwa Allah punya rencana yang besar dalam diri Abram. Dan ketika Abram percaya, akhirnya dia menjadi Abraham. Yang kita kenal sebagai Bapak orang percaya. Keturunannya sampai hari ini, termasuk kita, adalah keturunan Abraham. Itu satu hal yang luar biasa. Dan yang terakhir, siapa yang tidak tahu Yusuf? Dalam Kejadian 37 ayat 2. Saya bacakan. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha. Ya. Kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya dan seterusnya. Jadi ketika masih muda, seusia Yusuf 17 tahun, pada saat itu dia dapat visi dari Tuhan. Apakah digenapi? Oh, akhirnya digenapi dalam pasal 41. Ayat 40, 41, 46. Fir'aun saat itu berkata, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Jadi 17 tahun dia bermimpi mengenai 11 bintang, bulan, dan matahari. Sujud kepadanya, lalu berkas-berkas saudaranya sujud kepadanya, dan ternyata apa? Dia menjadi pembesar, orang nomor 2 di Mesir, digenapi ketika usia 30 tahun. Dan kita tahu bahwa ternyata dalam mencapai visi, Yusuf melalui berbagai situasi dan keadaan, namun dia tidak pernah menyerah. Dia tidak terombang-ambingkan oleh keadaan, namun dia tetap disertai Tuhan dan akhirnya mengalami kemuliaan dan kemenangan. Mari, umat Tuhan, yang terakhir, slide terakhir, kita akhiri renungan firman Tuhan ini. Camkan dan percayalah, tuntunan dan penyertaan Allah sangat konsisten. Ya, tidak terpengaruh dan tidak akan berubah oleh situasi, kondisi, maupun oleh waktu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Dia melalui tubuh dan darahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur, renungkan firman Tuhan. Tetapkan tujuan saudara. Tentukan visi saudara. Dan mintalah penyertaan serta tuntunannya. Pahami tuntunan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama menikmati sukacita Allah. Kita naikkan satu pujian terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Oratakasyana. Haleluya. Syukur ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku
serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi dengan iman katakan sebagai doa pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur, mari kita memuji, mari kita sembah Dia. Tujuan hidup yang tertinggi, berjumpa dengan Dia, memerintah bersama dengan Dia. Karena itu, mari kita tetap berjalan dalam tuntunannya. Ku bersyukur, ku memuji, ku menyembah hanya kepadamu. Saat badai melandaku, Kau angkatku dalam kemenangan. Dibawa kepada sayap-Mu, ku dapat kekuatan baru. Ku bersyukur, ku memuji, ku menyembah hanya kepadamu. Saat badai melandaku, Kau angkatku dalam kemenangan. Dibawa kepada sayap-Mu, ku dapat kekuatan baru. Saya minta Pak Justus berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama. Silakan. Ada Pak Justus? Mari kita
satu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, umat-Mu yang boleh menghadiri ibadah via Zoom meeting pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan segala pergumulan di dalam kehidupan kami hari ini Bapak. Olehnya kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Kami minta campur tangan pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari-hari ini atas situasi dan kondisi yang kami hadapi di bangsa kami hari-hari ini. Bapak, terima kasih, kami berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan pagi ini, boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, supaya kami boleh berjalan di dalam visi yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun secara organisasi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati, mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua, umat-Mu Tuhan yang menghadiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan terus berkati hamba-Mu, Bapak Gembala bersama keluarga, istri, dan anak-anaknya Tuhan. Engkau terus genapi visi-Mu Tuhan di dalam setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan, dalam penggembalaan, dalam pelayanan misi, bahkan apapun yang hamba-Mu lakukan, kerjakan, Tuhan berkati buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami semua jemaat-Mu yang telah meresponi firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kiranya anugerah kuasa-Mu Tuhan terus melimpah-limpah di dalam setiap keluarga rumah tangga kami Bapa. Bapa, kami berdoa pagi ini Tuhan, Engkau terus menyertai, memberkati setiap pribadi lepas pribadi dalam setiap pergumulan di dalam keluarga rumah tangga kami, pekerjaan, usaha yang kami lakukan hari-hari ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati, membuat berhasil segala apapun yang saat ini sedang kami kerjakan, pergumulan-pergumulan masa depan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan campur tangan, menolong, menyertai, dan membuat berhasil tercapai apa yang menjadi pergumulan dan harapan kami ke depan ya Bapa. Pagi ini Tuhan kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami yang di mana saat ini bangsa kami sedang mengalami lonjakan COVID varian Omikron Tuhan. Beberapa provinsi, kabupaten, kota di bangsa ini Tuhan sedang mengalami peningkatan Tuhan, khususnya daerah Jabodetabek, Banten Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, di mana kami ada saat ini Tuhan, situasi tidak semakin baik, tapi kami terus berdoa dan kami percaya, kami mengandalkan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan mampu menolong, membawa kami keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para pemimpin di bangsa ini, baik presiden, wakil presiden, para pembantunya, para menteri Tuhan, anggota legislatif, yudikatif Tuhan kami bawa serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Tuhan terus menolong, menopang dalam mengelola pemerintahan yang ada saat ini. Sampai di masa pimpinan mereka kiranya Tuhan membantu menyelesaikan setan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan, yang saat ini juga sedang menghadapi situasi yang sedang tidak baik hari-hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa ini adalah pertanda bagi kami untuk semakin hari kami semakin dekat lagi kepada Engkau ya Bapa. Dalam mengikut Engkau, biarlah kiranya Tuhan menolong memampukan para pemimpin kami, baik ketua sinode, kepada pemimpin-pemimpin kami, Tuhan kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu Tuhan, ketua BPD, ketua Perwil, para hamba-hamba Tuhan senior, biarlah kiranya Tuhan memberikan tuntunan pewahyuan bagi mereka pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap kegiatan-kegiatan sepekan Tuhan di Jemaat Taman Permata Sentra Karawaci. Biarlah kiranya Tuhan menyertai supaya kami boleh terlibat, supaya iman kami semakin bertumbuh
di dalam Kristus Tuhan kami. Bapa, terima kasih, kami berdoa Tuhan, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, multimedia, worship leader, Tuhan Engkau berkati mengembalikan pengurapan-Mu atas kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini. Sebentar kami akan pulang, kami akan menutup ibadah ini Tuhan, kami mau menerima berkat dari hamba-Mu. Arahkan hati kepada Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi, teruslah berjalan di dalam tuntunan Allah dan terimalah berkat darinya. Jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang telah disampaikan pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah dimanapun engkau berada, diberkatilah buah kandungan, hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Dia akan melindungi engkau dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, tipu muslihat iblis, dan dia akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau melakukan perintah Tuhan Allah yang disampaikan pada hari ini dengan setia. Karena itu, jadilah pelaku firman-Nya, pahami tuntunan Allah dan berjalanlah bersamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Bapa di surga, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selamanya. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mungkin kita dengarkan warta jemaat. Puji Tuhan, kita akan menyaksikan warta sepekan. Dizzy on the track, wait.
Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap jaga protokol kesehatan, hindari setiap kerumunan, tetap cuci tangan, pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Kita Shalom. foto dulu ya. Satu. Kita foto bentar saya hitung. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2. Ayo yang belum nyalain kamera boleh nyalain kameranya. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Shalom Terima kasih. semuanya. Shalom para hamba Tuhan dan jemaat yang Halo Nada. Shalom Tante. Iya. semuanya. Cara kita menyembunyikan diri dulu ya. Salam. Bye-bye. Halo Maria. Makasih Abra semuanya. Sodia. Untinus, salam berkati. Salam Ibu Gembala yang cantik. Halo Kakak. Puji Tuhan. Kita doa dulu ya. Berkati Om. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberi sukacita kepada Amin. kita semua ya. Jangan bersedih, biar sehat. Amin. Jangan susah hati. Apapun kita berjalan bersama Tuhan, pasti kita menang. Cuma Yesus penghiburan kita ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Halo. Ini berdoa buat kita ya, petugas. Udah selesai belum? Untinus Ernie, berdoa